Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kania berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukacita ya. Adik-adik senang sekali Kania bisa bertemu lagi dalam ibadah minggu YouTube bersama adik-adik semua. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Adik-adik, sekalipun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, tetap semangat ya di dalam beribadah. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Tania mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik semua, kalian sudah melakukan saat teduh. Tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulainya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari. Dimulai dari hari Senin sampai hari ini adalah hari Minggu, di mana kami datang bersama-sama Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan semakin sayang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Bunyinya, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali.
Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita siapin dulu ya Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menjaga kami dari malam hari tadi hingga pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah hati kami agar kami bisa mengerti dan bisa kami terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. Maleakhi 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semuanya ya. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Adik-adik, kitab Maleakhi yang kita baca hari ini merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama loh. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Maleakhi. Adik-adik, bacaan kita saat ini bercerita tentang bangsa Israel yang merasa ragu akan kasih Tuhan kepada mereka. Mengapa mereka ragu bahwa Tuhan mengasihi mereka ya adik-adik? Mereka merasa ragu karena mereka telah menerima hukuman dari Tuhan atas dosa yang mereka lakukan adik-adik. Mereka berpikir tidak mungkin Tuhan masih mengasihi mereka. Karena itu, melalui Nabi Maleakhi, Tuhan menjawab keraguan mereka dengan menyampaikan wujud kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya pada bangsa Israel pada saat Dia memilih Yakub, bapa leluhur Israel, untuk menjadi pembawa berkat Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi bangsa Israel itu karena kehendak Tuhan, bukan karena perbuatan baik mereka. Jadi, tidak perlu meragukan kasih Tuhan ya. Tuhan selalu mengasihi setiap orang. Contohnya, seperti bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia mengasihi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Adik-adik, kadang kita juga masih bersikap seperti bangsa Israel ya. Kita masih meragukan kasih Tuhan setiap kali kita mengingat kesalahan kita. Kita mungkin merasa tidak layak dikasihi Tuhan karena kita sering berbuat dosa. Kita sering melawan orang tua. Kita mungkin merasa tidak layak dikasihi karena pernah mencuri atau mencontek. Kita merasa tidak layak dikasihi Tuhan karena kita sering berbohong, berantem, dan lain-lain.
Nah, firman Tuhan saat ini mau mengajak adik-adik semua untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi adik-adik. Tuhan mau mengampuni adik-adik jika adik-adik sungguh mau hidup menuruti perintah Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah bersyukurlah selalu karena Tuhan mengasihi kita di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Ingat ya adik-adik, kasih Tuhan sudah lebih dulu kita terima melalui Tuhan Yesus, yang rela memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Karena itu kita harus mau terus hidup melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Jika Tuhan Yesus datang kembali, kiranya Dia mendapati kita hidup sebagai anak yang taat dan setia mengasihinya dalam kata dan perbuatan kita. Kiranya kita terus mau hidup melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya takkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa di dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan Tuhan, pada saat ini di dalam rangkaian doa syafaat kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih dalam masa pandemi ya Tuhan. Meskipun kami bersyukur karena kami sudah mulai bersekolah ya Tuhan dan sudah melakukan berbagai kegiatan di luar ya Tuhan. Namun kami tahu bahwa virus di luar sana masih ada ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang senantiasa boleh menjaga bangsa dan negara kami ya Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia sehingga jika Tuhan berkenan, virus ini boleh segera berlalu dan kami boleh merasa aman dan merasa damai melakukan berbagai aktivitas di luar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ya Tuhan, terkhusus bagi gereja kami, gereja GPID Karis, dan PLKPA ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa boleh memberkati dan boleh memimpin dalam setiap program-program yang sedang dilakukan oleh gereja kami, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik di dalam peribadahan maupun rencana-rencana kegiatan
lainnya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga yang memberkati ya Tuhan dan melindungi para pelayan yang boleh melayani di gereja ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dan juga Engkau yang memberkati dan melindungi setiap jemaat yang ada di gereja GPIB Karis ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sakit, orang tua, orang jompo, orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kesedihan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Buat mereka yang sedang sedih, Tuhan hibur hatinya. Buat mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan buat mereka yang berada dalam kesulitan, Tuhan tolong. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh saling membantu satu sama lain, baik di dalam doa maupun dalam segala hal yang bisa kami lakukan. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua kami dan keluarga kami semua. Tuhan senantiasa menjaga keluar dan masuk saat papa mama kami pergi bekerja. Tuhan yang menjaga dan melindungi sehingga boleh kembali ke rumah dengan selamat. Tuhan juga yang menjaga dan melindungi serta menyertai para klien kami ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Ya Tuhan, Engkau yang senantiasa juga melindungi kami di dalam segala aktivitas sekolah kami. Biarlah kami boleh diberikan terus semangat di dalam belajar. Tuhan juga menjaga kami di dalam kami belajar di sekolah sehingga kami boleh menaati prokes ya Tuhan dengan baik dan kami boleh terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala doa dan harapan kami ini kami hanya taruhkan ke dalam namamu ya Tuhan dan menyerahkannya sepenuhnya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjawabnya. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan dalam namamu ya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar jadi anak baik. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membawa persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada dalam penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkatilah apa yang tadi kami sudah dengarkan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami sampai pada malam hari nanti ya Tuhan Yesus. Berkatilah Kau mau menjaga kami ya Tuhan Yesus agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.